Kiai Soleh Darat, Sang Maha Guru, bertemunya nasab keilmuan NU dan Muhammadiyah. Di permukaan dua ormas besar Indonesia, NU dan Muhammadiyah, nampak banyak sekali perbedaan, mulai sikap politik sampai pada penerapan hukum-hukum fikih dalam beribadah. Meski bukan perbedaan yang terlalu serius, tak jarang dua ormas ini sering bergesekan, utamanya di akar rumput. Namun demikian, ternyata pendiri kedua ormas ini bertemu nasab keilmuannya. Kedua pahlawan bangsa ini pernah menuntut ilmu pada sosok yang akan kita bicarakan, yakni ulama besar Kiai Soleh Darat. Selain menjadi guru Kiai Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan, Kiai Soleh Darat juga merupakan guru ilmu agama Raden Ajeng Kartini. Luar biasa, ulama besar melahirkan 3 pahlawan nasional. Nama lengkapnya adalah Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani, merupakan putra Kiai Umar, seorang ulama sekaligus pejuang dan tangan kanan Pangeran Diponegoro. Ia lahir di Desa Kedung Cumpeng, Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1820. Kata darat yang tersemat di dalam namanya menunjukkan tempat tinggal, yaitu di daerah darat yang terletak di utara Semarang. Daerah ini dekat laut dan menjadi tempat mendaratnya orang-orang dari luar Jawa. Ilmu tentang agama didapat Kiai Soleh Darat pertama kali dari ayahnya. Kemudian ia merantau ke sejumlah tempat di Nusantara untuk menimba ilmu. Tercatat beberapa ulama besar yang pernah mengajar Kiai Soleh Darat antara lain Kiai Haji Syahid Waturoyo, Kiai Haji Muhammad Soleh Asnawi Kudus, Kiai Haji Ishak Damaran, Kiai Haji Abu Abdullah Muhammad Hadi Banguni, Kiai Haji Ahmad Bafakih Ba'lawi, dan Kiai Haji Abdul Ghani Bima. Kiai Soleh Darat juga menimba ilmu ke Mekah di Hijaz, yang kini kita kenal sebagai Arab Saudi. Di sana beliau berguru kepada sejumlah ulama seperti Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki, Said Ahmad bin Zaini Dahlan, Said Ahmad Nahrawi, Syed Muhammad Saleh bin Said Abdurrahman Az-Zawawi, Syekh Zahid, Syekh Umar Asyami, Syekh Yusuf Al-Misri. Setelah beberapa tahun belajar menimba ilmu, menuntut ilmu ke berbagai wilayah Nusantara hingga ke Mekah dan Madinah, Kiai Soleh Darat menjadi salah satu pengajar di Mekah. Muridnya berasal dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Jawa dan Melayu. Setelah beberapa tahun mengajar, Kiai Soleh memutuskan kembali ke Semarang, mengajarkan ilmu pengetahuannya kepada umat Islam setempat, di tempat tinggal asalnya. Kiai Soleh Darat pun mendirikan pusat kajian Islam berupa langgar atau musola, yang kemudian berkembang menjadi pesantren kecil. Banyak calon ulama yang akhirnya tinggal di pesantren Kiai Soleh Darat, menimba ilmu. Sebagian dari mereka kemudian menjadi tokoh-tokoh besar terkenal seperti Syekh Mahfud At-Turmuzi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Raden Ajeng Kartini. Kiai Soleh Darat juga melahirkan banyak karya dalam ilmu agama Islam, di antaranya Majmu'ah Asy-Syariah, Al-Kafiyah, Al-Awam, Bataif At-Toharoh, serta Kitab Faidur Rahman. Kitab Faidur Rahman merupakan tafsir Al-Quran yang ditulis Kiai Soleh Darat menggunakan aksara pegon, yakni huruf-huruf Arab, namun bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Jawa. Terkhusus kitab ini disusun atas permintaan Raden Ajeng Kartini yang ingin memahami makna Al-Quran sehingga tidak hanya sekedar membacanya. Sebagai seorang putra kiai yang dekat dengan Pangeran Diponegoro, Kiai Soleh Darat mendapat banyak kesempatan untuk bertemu dan berkenalan dengan teman-teman seperjuangan, teman orang tuanya yang juga merupakan kiai terpandang. Inilah kesempatan Kiai Soleh Darat dalam membuat jaringan dengan ulama senior di masanya, sehingga ketokohannya dikenal, diakui banyak orang.
Di antara kiai senior yang memiliki hubungan baik dengan Kiai Soleh Darat adalah Kiai Hasan Basari, putra Kiai Nur Iman Melangi, ajudan Pangeran Diponegoro, yang salah seorang cucunya adalah Kiai Haji Munawir, pendiri pesantren Krapyak, Yogyakarta. Semasa belajar di Mekah, Kiai Soleh Darat banyak bersentuhan dengan ulama-ulama Indonesia yang belajar di sana. Di antara para ulama yang sejaman, berguru, mengajar, dan belajar bersama Kiai Soleh Darat yang pertama adalah Kiai Nawawi Banten, disebut juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Ahmad Khatib, ia seorang ulama asal Minangkabau, lahir pada tanggal 6 Zulhijjah 1276 Hijriah atau 26 Mei 1860 Masehi, wafat di Mekah pada tahun 1916 Masehi. Dalam sejarahnya, dua tokoh pendiri NU dan Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pernah menjadi murid Kiai Ahmad Khatib. Beliau juga adalah seorang penulis kitab yang produktif. Kitab An-Nafahat dan Al-Jawahir fi A'mal Al-Jaibiyat adalah dua di antara 49 karya beliau. Ketiga, Kiai Mahfud At-Tirmasi, ia adalah kakak dari Kiai Dimyati. Selama di Mekah, beliau juga berguru kepada Ahmad Zaini Dahlan yang wafat tahun 1338 Hijriah atau 1918 Masehi. 4. Kiai Khalil Bangkalan Madura, ia adalah seorang teman dekat Kiai Soleh Darat. Namanya cukup terkenal di kalangan para kiai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ia belajar di Mekah pada tahun 1860 dan wafat pada tahun 1923. Selama hayatnya, Kiai Soleh Darat pernah menikah 3 kali. Perkawinannya yang pertama adalah ketika ia masih berada di Mekah. Tidak diketahui dengan jelas siapa istri beliau di sana. Dari perkawinan pertama ini, ia dikaruniai seorang putra yang diberi nama Ibrahim. Tatkala Kiai Soleh Darat pulang ke Jawa, istrinya telah meninggal dunia dan Ibrahim tidak ikut serta ke Jawa. Untuk mengenang putra pertamanya ini, Kiai Soleh Darat menggunakan nama Abu Ibrahim dalam halaman sampul kitab tafsirnya, Faid Ar-Rahman. Perkawinan yang kedua dengan Sofia, putri Kiai Murtada, teman karib Kiai Umar bapaknya. Perkawinan ini setelah beliau kembali di Semarang dari Mekah. Dari perkawinan ini, Kiai Soleh Darat dikaruniai 2 orang putra, Yahya dan Khalil. Dan dari kedua putra beliau ini kita bisa menjumpai keturunan anak cucu Kiai Soleh Darat yang kita bisa jumpai hingga sekarang. Perkawinannya yang ketiga dengan Aminah, putri Bupati Bulus Purworejo, keturunan Arab. Beliau dikaruniai putra, salah satu keturunannya adalah Siti Zahra, yang kelak kemudian dijodohkan dengan Kiai Dahlan, santri Kiai Saleh Darat dari Termas, Pacitan. Dari perkawinan ini melahirkan 2 orang putra, masing-masing Rahmat dan Aisyah. Kiai Dahlan meninggal di Mekah, kemudian Siti Zahra dijodohkan dengan Kiai Amir, juga santri beliau sendiri, asal Pekalongan. Banyak yang menyebut Kiai Soleh Darat sebagai delegator pesantren, karena ia tidak pernah ikut membesarkan pesantren orang tuanya. Sebagaimana mafhum, anak-anak kiai justru lebih memilih membantu majukan pesantren orang lain dan membuat pesantren sendiri, dengan tanpa maksud menempatkan diri sebagai pengasuh pesantren. Kiprah kekiaian Kiai Soleh Darat diawali sebagai guru yang diberbantukan di pesantren Salatiang yang terletak di Desa Maron, Kecamatan Lowana, Purworejo. Pesantren ini didirikan sekitar abad 18 oleh 3 orang sufi masing-masing, Kiai Ahmad Alim, Kiai Muhammad Alim, putra Mbah Kiai Ahmad Alim, dan Kiai Zain Alim. Dalam perkembangan selanjutnya, pesantren ini dipercayakan kepada Kiai Zain Al-Alim. Pesantren Salatiang lebih memfokuskan pada bidang penghafalan Al-Quran, di samping mengajar kitab kuning. Disinilah besar kemungkinan Kiai Soleh Darat diperbantukan untuk mengajar kitab kuning, seperti fikih, tafsir, dan nahwu sorof kepada para santri yang sedang menghafal Al-Quran. Tidak diketahui dengan pasti berapa lama Kiai Soleh Darat mengajar di pesantren Salatiang. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1870 Kiai Soleh Darat mendirikan sebuah pesantren baru di Darat, Semarang. Hitungan angka ini didasarkan pada kitabnya Al-Hikam yang ditulis rampung dengan menggunakan bahasa Arab Pegon pada tahun 1871 Masehi. Pesantren Kiai Darat merupakan pesantren tertua kedua di Semarang setelah pesantren Dondong, Mangkang Wetan,
yang didirikan oleh Kiai Sadak dan Kiai Darda, dua mantan prajurit Pangeran Diponegoro. Di pesantren ini pula Kiai Soleh Darat pernah menimba ilmu sebelum pergi ke Mekah. Selama mengasuh pesantren, Kiai Soleh Darat dikenal kurang begitu memperhatikan kelembagaan pesantren. Karena faktor inilah dimungkinkan pesantren Kiai Soleh Darat hilang tanpa bekas sepeninggalan beliau pada tahun 1903. Kabarnya bersamaan meninggalnya Kiai Soleh Darat, salah seorang santri senior beliau, Kiai Idris dari Solo, memboyong sejumlah santri dan pesantren Kiai Darat ke Solo. Kiai Idris inilah yang kemudian menghidupkan kembali pondok pesantren Jamsaren yang pernah didirikan oleh Kiai Jamsari. Versi lain menyebut bahwa pesantren yang didirikan oleh Kiai Soleh Darat bukanlah pesantren dalam arti sesungguhnya, di mana ada bangunan fisik seperti halnya kita ketahui pesantren yang ada sekarang. Pesantren Kiai Darat hanyalah majelis pengajian dan kajian yang diikuti oleh para santri kalong.